banyak banget mahasiswa yang ambil jurusan IT, terus waktu dia ngejalanin, tiba-tiba di tengah-tengah dia ngerasa dia frustrasi, habis itu ngerasa salah jurusan. Menurut Koko yang salah di awal adalah kebanyakan mereka waktu masuk itu stigmanya udah salah. Halo Ko. Hai. Ko, ada pertanyaan baru menarik banget nih dari IT Ko ya. Jadi kira-kira Ko, dia nih udah masuk jurusan IT, tapi dia merasa salah jurusan. Apa Ko yang harus dilakuin? Oke, nah jadi gini ya, jadi memang banyak banget mahasiswa yang ambil jurusan IT, terus waktu dia ngejalanin, tiba-tiba di tengah-tengah dia ngerasa dia frustrasi, habis itu ngerasa salah jurusan. Menurut Koko yang salah di awal adalah kebanyakan mereka waktu masuk itu stigmanya udah salah. Mereka punya mindset kalau coding itu susah. Jadi apapun yang dia pelajarin pada saat dia masuk ke jurusan IT, dia mulai belajar segala macam, selalu otaknya bilang apa? Oh, coding itu susah, coding itu susah. Gitu. Alhasil semuanya jadi serba sulit. Gitu ya. Nah, makanya dia akan semakin ini ya, semakin stres gitu ya. Oh iya bener nih. Ya coding itu susah, akhirnya merasa salah jurusan. Mindset tuh penting banget. Terus kira-kira apa lagi Ko yang bikin ngerasa orang-orang salah jurusan gitu di bidang IT? Oke, yang bikin merasa salah jurusan lagi adalah banyak yang kejeburnya begini ya. Kejeburnya adalah pada saat mereka belajar di jurusan IT yang dicontohin biasanya itu kan case-case yang mudah ya. Karena apa? Karena waktu kita belajar materi praktek itu waktunya itu nggak banyak ya. Paling biasanya cuma 1,5 jam gitu. Nah biasanya hal yang dicontoh-contohin itu hal yang relatif mudah supaya apa? Supaya kita tahu cara pakainya gitu. Jadi waktu diajarin cuma tahu cara pakai. Tapi pada saat nanti pas ujian, wah itu kan soalnya bukan soal yang mudah ya, gitu. Perlu dicerna dulu gitu. Dan di IT itu apa? Satu case bisa banyak solusi, tergantung logiknya kita, gitu. Nah, karena kita cuma dicontohin yang mudah, waktu ujian itu soalnya tidak mudah, nah ini biasanya jadi nggak kepikiran. Begitu keluar soal, nggak kepikiran, wah gila gue harus mulai dari mana nih? Ya alhasil waktu ujian berasanya gila susah banget, gue nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Ya udah tuh ngarang bebas tuh. Nah biasanya hancur ujiannya karena itu. Kok challenge yang ada di jurusan IT biasanya bentukannya kayak gimana aja tuh Kok buat bayangan anak-anak IT? Oke, nah biasanya gini ya. Waktu kita belajar di jurusan IT, kuncinya itu kan di materi lab ya, waktu dimana kita praktek. Waktu di pelajaran lab itu biasanya dicontohin dengan case-case yang relatif mudah. Kenapa? Karena goalnya adalah supaya kita tahu cara pakai fitur tersebut, ya fitur yang lagi dibahas. Nah biasanya waktu di situ anak-anak IT ngerasanya, gila ternyata IT itu pas di praktek itu rasanya gampang. Oh fitur ini pakainya begini doang. Tapi ternyata waktu ujian ya nggak sesimpel itu ya, soalnya relatif lebih kompleks jauh gitu ya, dimana kita mesti mikir dulu nih, nggak langsung pakai fitur doang ya. Nah, di sini biasanya anak IT mulai kaget. Ya, kenapa? Karena di IT itu satu case aja, itu setiap orang bisa punya cara masing-masing gitu ya, tergantung dari logiknya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita nggak kepikiran logiknya, kita nggak tahu kita mesti ngerjain mulai dari mana. Nah, ini yang terjadi ya, waktu praktek gampang, waktu ujian, wah gila, gue logiknya nggak kepikiran, selesai udah bubar ya. Itulah yang bikin banyak anak IT itu jatuh. Ekspektasi sama realitanya beda ya? Benar, beda banget gitu ya. Oke, nah kalau ngomongin belajar ya Kok ya, belajar sama temen nih, kan biasanya suka pada kerja kelompok gitu ya, belajar bareng. Menurut Koko itu oke atau enggak? Belajar sama teman ya. Belajar sama teman sebenarnya kalau ditanya oke atau enggak, oke aja. Cuman pertanyaannya adalah kita belajar dengan teman yang seperti apa. Kadang-kadang waktu kita di kampus gitu ya, ada teman kita yang bener-bener pinter dan rela ngajarin. Ada nggak? Ada, tapi jarang tentunya. Susah banget tuh dari orang yang kayak gitu. Yang banyak kita temuin apa? Yang nggak terlalu pinter, biasa aja ya, tapi sok pinter. Ada yang kayak gitu ya. Dan juga begini ya, Koko mau kasih tahu, belajar sama temen boleh nggak? Boleh gitu ya. Tapi konsepnya harus paham dulu nih ya. Kita nggak boleh belajar sama temen, kita telan mentah-mentah apa yang diajarin. Karena bisa jadi apa yang diajarin salah. Dan yang kedua, di IT itu satu problem bisa banyak solusi gitu. Kita bisa nggak nangkep benang merahnya? Kan itu yang susah ya.
Jangan sampai kita belajar sama temennya ngajarin kita, mungkin yang diajarin bener, tapi itu berdasarkan pemikirannya dia. Dan kita nggak bisa nyelamin apa yang dia pikirin. Kok dia bisa kepikiran gitu ya? Gue juga nggak tahu gitu ya. Terus kalian jadi ngapalin jawaban. Wah, itu bubar, itu fatal banget. Ya, karena di IT begitu soalnya dirubah, set, logiknya harus kepikiran lagi. Kalau kamu ngafalin jawaban ya bubar udah gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gitu. Jadi pentingnya adalah kalau mau belajar sama temen, boleh nggak? Boleh. Tapi kamu harus tangkap benang merahnya. Nah, masalahnya kenyataannya di jurusan IT itu kan nyari soal latihannya itu kan susah gitu ya. Gimana kok cara menanggulanginya gitu? Setuju gitu ya. Jadi memang kalau dibilang jurusan IT itu gampang atau susah, Koko lebih suka bilang challenging ya. Menantang ya, iya menantang banget gitu ya. Karena di IT itu bukan pelajaran yang hafalan, yang kita bisa belajar sistem kebut semalam langsung bisa ya. Kalau di IT nggak kayak gitu. Kayak tadi Koko cerita tuh, waktu materi lab diajarinnya gampang, waktu ujian susah gitu ya. Nah, kita punya sekian banyak waktu untuk nyampe ke fase ujian ini kan. Disitulah kita mesti latihan soal gitu ya. Waktu latihan soal ini penting kenapa gitu ya. Dan kita mesti lakukan secara konsisten. Karena dengan kita ngerjain latihan soal, logik kita makin terlatih. Kita makin kepikiran, oh ternyata tuh kayak gini ya gitu. Cara pikir gue gini, nerapin di codingannya gimana. Cara pikir gue gini, nerapin di codingannya gimana. Ya, ini penting banget. Tapi balik lagi ya, cari latihan soal kan gak gampang gitu ya. Jadi challenge-nya emang banyak nih. Belajar sama teman belum tentu bener. Latihan soal susah juga gitu ya. That's why kenapa ada kelas Coursenet IT-versity. Ibaratnya rangkuman dari perjalanan kuliah Koko. Koko juga ngalamin gitu ya, apa yang kamu alamin. That's why kenapa Koko bikin kelas Coursenet IT-versity. Dimana di sini Koko udah kumpulin praktisi-praktisi yang rela berbagi gitu ya, yang mereka udah tahu benang merahnya, udah pasti bener ya, dan mereka mau berbagi. Itu yang paling penting ya. Sama kayak tadi Koko cerita, cari temen yang jago, pinter, mau berbagi gitu ya, jarang. Temuinlah di Coursenet IT-versity ini. Sekian puluh latihan soal ya, dan juga pembahasannya. Kan kadang-kadang gini, kita dapat latihan soal gitu ya, emang kita bisa ngerjain gitu ya. Kalau nggak bisa ngerjain sama aja gitu kan. Nah, di sini udah ada latihan soal dan pembahasannya gitu. Jadi secara otomatis dengan kalian ikut Coursenet IT-versity ini, kalian akan dibimbing nanti nih, dibimbing sama orang yang udah pasti jago gitu ya. Dan juga kalian ngerjain satu persatu latihan-latihan soal. Kalau bingung tinggal lihat pembahasannya. Jadi secara otomatis dari fase kalian belajar ke ujiannya itu di tengah-tengah ini ya, kamu udah pasti siap, kurang lebih begitu. Nah, jadi sebenarnya satu lengkap ya kok, karena diajarin dia, dibimbing gitu ya. Benar. Terus kemudian dapat latihan soal dia, pembahasannya juga dapat. Benar. Dan ini belajarnya selama 2,5 bulan, itu kalian akan ngebut nanti. Ya, ngebut materi semester 1 sampai semester 5, khusus materi labnya aja. Ya, jadi dalam 2,5 bulan ini ibaratnya kalian ya ngebut gitu ya, curi start dibanding teman-teman yang lain gitu. Dalam 2,5 bulan kalian udah kuasain materi lab paling penting di semester 1 sampai semester 5. Nah, biasanya lulusan Coursenet IT-versity itu ya lulusnya pasti on time dan juga IPK-nya tuh bagus-bagus ya, karena dari awal mereka belajarnya udah bener ya. Waktu masuk ke materi yang di atas, materi semester 6, semester 7 kan makin susah ya. Ada materi apa tuh, artificial intelligence ya, ada materi apa lagi, ada materi web programming, mobile programming ya, itu kan pasti lebih susah ya, karena fundamentalnya mereka udah kuat. Nah, pas materi-materi itu mereka jauh lebih gampang, makanya IPK-nya bisa bagus waktu lulus. Mendingan daripada susah-susah nyari solusi gitu ya kok, kalau emang ngerasa salah jurusan, dalemin aja gitu ya, belajar lebih baik gitu ya. Benar ya, jadi buat tadi yang nanya, wah udah masuk jurusan IT berasa salah jurusan, banyak kok yang kayak gitu dan solusinya udah ada. Ya, pertanyaannya, kamu berani nggak ambil sesuatu keputusan besar ya untuk belajar di Coursenet IT-versity yang ini pasti mengubah hidup kamu gitu ya. Oke, kurang lebih gitu. Thank you banget ya kok. Oke, thank you.